yang pertama saya jawab, apa ciri-ciri rumah yang terkena gangguan sihir atau gangguan jin. Oke, yang kedua saya akan jawab, apakah non muslim bisa diruqyah atau dibantu dengan metode ruqyah. Insya Allah ya, apa tadi? Bagaimana cara menetralisir ketika rumah terindikasi gangguan jin atau gangguan sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan DNA. Pertanyaan satu, apa ciri-cirinya jika rumah terkena gangguan sihir atau jin? Yang kedua, apakah kita boleh meruqyah pasien non muslim? Yang ketiga, bagaimana caranya menetralisir yang terkena sihir atau gangguan jin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangatlah bagus. Untuk sekiranya kaum muslimin bisa nanti mempraktekkan di rumah kalau seandainya di dalam rumahnya itu ada terindikasi gangguan sihir atau gangguan jin. Yang pertama saya jawab, apa ciri-ciri rumah yang terkena gangguan sihir atau gangguan jin? Ya. Oke. Biasanya efek rumah yang terkena gangguan sihir atau gangguan jin, rumah terasa panas. Itu yang paling awal. Jadi merasakan hawa panas di dalam rumah, merasakan ketidaknyamanan di dalam rumah, lalu terjadinya pertengkaran dan keributan dengan sebab yang tidak jelas di dalam rumah, sakit secara bergantian, lalu emosional yang tidak terkendali, yang membuat penghuni rumah itu tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya. Nah, ciri-ciri tersebut itu menandakan bahwa adanya indikasi gangguan jin atau gangguan sihir. Nah, yang kedua saya akan jawab, apakah non muslim bisa diruqyah atau dibantu dengan metode ruqyah. Insya Allah dari guru-guru kami itu tidak melarang untuk non muslim diruqyah. Karena selama ini ada beberapa pasien kami yang beragama di luar Islam meminta bantuan kepada kami, alhamdulillah kami bantu. Karena kalau untuk kita membantu seseorang itu tidak ada larangan, walaupun orang itu bukan dari kaum muslimin. Karena hakikatnya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi kalau perihal ibadah, perihal agama itu tidak terkait dengan ketika kita ingin membantu seseorang, ya kan? Karena Rasulullah SAW pernah saya diceritakan oleh guru-guru saya, Rasulullah SAW itu pernah membantu seorang Yahudi, pengemis Yahudi buta, yang senantiasa setiap harinya Rasulullah kasih makan, Rasulullah rawat, Rasulullah jaga. Jadi dari kisah itu berarti kita tidak dilarang untuk membantu daripada orang yang beragama di luar dari Islam. Oke, seperti itu aja. Kalaupun salah, mohon maaf lahir batin karena fakirnya ilmu dari al-fakir. Nah, yang ketiga apa tadi? Bagaimana cara menetralisir ketika rumah terindikasi gangguan jin atau gangguan sihir. Yang pertama kita siapkan air di dalam wadah. Boleh airnya itu air yang sudah matang ataupun yang sudah mentah. Dicampur dengan garam boleh, dicampur dengan serbuk bidara atau daun bidara 7 lembar boleh. Jadi air itu kita campur dengan garam ataupun kita campur dengan daun bidara 7 lembar jika ada. Setelah itu kita bacakan suratul Fatihah 7 kali, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 7 kali, 7 kali. Kita tambahkan ayat kursi sebanyak 7 kali, ditutup dengan selawat kepada Rasulullah 7 kali. Maka setelah kita melakukan rangkaian doa itu, kita tiup di air itu
dengan niat kepada Allah untuk menghilangkan semua gangguan yang bersarang di dalam rumah kita. Bismillah, niatkan. Setelah itu tiup di dalam air tersebut. Nah, setelah airnya kita tiup, kita cipratkan airnya ke dalam sudut-sudut rumah kita. Boleh airnya dipel juga boleh. Jadi seperti itu, sahabat muslim yang dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan penjelasan sedikit ini bisa bermanfaat. Kehilafan milik al-fakir, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun seandainya apa yang tadi saya sampaikan banyak kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah Ruqyah Ikhlas akan terus membantu kaum muslimin dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.